Bagaimana kisahnya? Yuk simak video ini sampai selesai. Kisah dimulai ketika Guru Sun Wukong berada di negara India. Dia singgah di sebuah kuil, yang di dekat kuil tersebut terdapat lapangan yang hanya meninggalkan fondasi bangunan yang sangat tua. Teringat kehidupan masa lalunya, Guru Sun Wukong menyentuh tanah di dekatnya. Ternyata dalam sekejap tanah tersebut berubah menjadi emas. Dan dia pun dikelilingi para biksu. Serta dia melihat Buddha yang memberikan pengajaran di depannya. Dan Guru Sun Wukong pun bersujud. Setelah bersujud, keadaan pun kembali seperti semula. Ternyata kejadian tersebut merupakan kehidupan masa lalunya. Akhirnya Guru Sun Wukong pun kembali ke kuil. Ketika di kuil, dia melihat ada seorang wanita yang sedang dikurung di dalam kuil. Dan dia pun bertanya kepada biksu tersebut, siapa wanita yang berada di dalam sana? Akhirnya biksu tersebut menjelaskan kepada Sun Wukong dan gurunya. Ternyata wanita tersebut merupakan putri raja negara India. Karena raja India tidak merasa kehilangan putrinya dan wanita tersebut berperilaku aneh, akhirnya biksu tersebut mengurungnya dan menganggapnya sebagai siluman. Karena biksu tersebut merasa kasihan, biksu tersebut memberikan dia makanan setiap hari agar dia bisa hidup. Akhirnya Sun Wukong dan gurunya melanjutkan perjalanan. Sesampainya di gerbang kerajaan, dia meminta surat izin lewat kepada penjaga gerbang. Karena surat izin lewat dibawa oleh penjaga gerbang, Sun Wukong dan gurunya pun mengikuti si penjaga gerbang. Karena ada kerumunan pada saat itu, Sun Wukong dan gurunya pun kehilangan jejak si penjaga gerbang. Dari kerajaan India pun tersenyum dan menghampiri Guru Sun Wukong. Guru Sun Wukong yang pada saat itu tidak mengetahui apapun merasa kebingungan. Akhirnya Guru Sun Wukong pun dibawa menghadap raja. Sedangkan Sun Wukong kembali ke tempat semula dan menjelaskan kepada adik-adiknya. Sementara Guru Sun Wukong yang berada di dalam istana bertemu dengan raja. Dan raja pun menjelaskan kepada Guru Sun Wukong. Mendengar penjelasan dari raja tersebut, Guru Sun Wukong pun menolak. Ternyata hal tersebut memancing kemarahan dari sang raja. Takut akan kemarahan sang raja, Guru Sun Wukong pun memberi perintah kepada sang raja. Sang raja pun menuruti permintaan dari Guru Sun Wukong. Dan memerintahkan prajuritnya untuk menjemput Sun Wukong dan adik-adiknya. Sesampainya di istana, Sun Wukong dan adiknya disuruh menginap 1 hari sebelum melanjutkan perjalanan ke barat. Sedangkan Tum Samcung disuruh tinggal di sana sebelum pernikahan berlangsung. Pada malam hari, sang putri dari kerajaan India pun merencanakan sesuatu. Ternyata putri tersebut adalah siluman yang menyamar menjadi putri dari kerajaan India. Pada saat bersamaan, Sun Wukong yang memiliki penciuman yang tajam mencium aroma siluman. Saat itu, sang putri mengajak Guru Sun Wukong untuk melihat bulan. Namun Guru Sun Wukong menolak. Dan akhirnya Sun Wukong menyuruh gurunya untuk mengikuti sang putri. Ternyata Sun Wukong mengikuti gurunya dari belakang secara diam-diam. Ketika Guru Sun Wukong menghadap ke bulan, siluman tersebut pun ingin membunuhnya.
Dan Sun Gokong pun menjelaskan kepada adik-adiknya. Setelah 1 hari berlalu, Sun Gokong dan adiknya belum mendapatkan surat izin lewat. Karena surat izin lewat masih berada di tangan Sulaiman tersebut, akhirnya Sun Gokong menyamar menjadi gurunya dan merayu Sulaiman tersebut agar mengambil surat izin lewat dan memberikannya. Dengan perasaan ragu, Sulaiman tersebut tidak memberikannya. Namun diambil paksa oleh Sun Gokong. Sulaiman yang melihat Sun Gokong menyamar menjadi gurunya pun kaget dan berubah menjadi seekor kelinci dan melarikan diri. Namun dikejar oleh Sun Gokong dan adiknya. Sulaiman yang ketakutan pun masuk ke dalam lubang, yang membuat Sun Gokong dan adiknya pun kebingungan untuk menangkap Sulaiman tersebut. Setelah lama berpikir, akhirnya adik Sa dan Cepakai pun mengingat sesuatu. Dia mengingat bahwa kelinci tersebut sama persis dengan kelinci giok yang dimiliki oleh Putri Chang'e atau Dewi Chang'e yang berada di Istana Bulan. Karena Cepakai mencintai Dewi Chang'e, dia mengingat masa lalunya. Dan dia pun berpesan kepada Sun Gokong agar tidak mengatakan bahwa dia berada di sana. Sun Gokong pun pergi menemui Dewi Chang'e dan disambut baik oleh Dewi Chang'e. Aku ada satu masalah, sengaja datang kemari untuk minta pertolongan dengan dia. Katakan kalau ada masalah. Sun Gokong pun bertanya kepada Dewi Chang'e, apakah kelinci gioknya masih berada di istana? Kelinci giok milikmu sekarang ada di mana? Kelinci. Karena Dewi Chang'e telah lama tidak berada di istana, Dewi Chang'e pun tidak mengetahui kelinci gioknya tersebut dan menyuruh anak buahnya untuk mencari di sekitarnya. Bukan, carilah di sekitar sini. Namun Sun Gokong pun melarang karena kelinci gioknya telah berada di bumi dan membuat masalah. Tidak perlu. Sejujurnya aku katakan, kelinci giok milikmu turun ke dunia menjadi siluman, berubah menjadi putri, ingin menikah dengan guruku. Ayo cepat ikut aku ke penangkap. Akhirnya Dewi Chang'e pun diajak untuk menangkap Sulaiman tersebut. Aku akan ikut kau pergi. Melihat kedatangan Dewi Chang'e, Cepakai pun bersembunyi. Bagaimana? Sudah bersembunyi? Dan Sulaiman tersebut akhirnya keluar dan melihatkan wujud aslinya. Namun Sun Gokong yang geram pada saat itu ingin memukul kelinci tersebut. Kamu yang kecil semua berguna juga. Aku bukan. Karena Cepakai yang merasa kasihan akhirnya keluar dan menyelamatkannya dari pukulan Sun Gokong. Melihat keberadaan Cepakai, Dewi Chang'e pun bertanya kepada Sun Gokong. Siapa nama pendekar ini? Oh iya, namanya juga. Dia panglima Tianpa. Pada saat itu Cepakai pun merasa malu. Saat dia menjadi Panglima Tian Feng, dia dihukum menjadi penjaga pintu. Lina, jagalah pintu baik-baik. Tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak akan memetik bunga teratai. Setelah bertemu dengan Dewi Chang'e, dia ingin bersama. Namun Dewi Chang'e marah kepada Panglima Tian Feng. Mengingat kejadian tersebut, Dewi Chang'e pun memaafkan Panglima Tian Feng. Masalah waktu itu tidak perlu bersifat dalam hati. Biar tidak terjadi kesalahpahaman, akhirnya Sun Gokong membawa Dewi Chang'e untuk pergi ke istana India dan menjelaskannya kepada Raja India bahwa itu adalah putri palsunya. Sekarang semuanya sudah jelas. Aku pamit dulu. Akhirnya Sun Gokong membawa raja tersebut pergi ke kuil dan menemukannya dengan putri aslinya.